Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan materi biologi ya di kelas 3 semester 2. Kali ini Bu akan melanjutkan materi asal usul kehidupan. Nah, di sini tuh kalian suka ada bercandaan ya, telur dulu apa ayam dulu. Bingung kan ya? Nah, itulah bercandaannya asal usul kehidupan. Nah, kita akan pelajari teori-teori tentang asal usul kehidupan. Oke, selanjutnya, nah pada bab ini atau pada PPT kali ini Ibu akan menjelaskan tentang 3 teori mengenai asal usul kehidupan. Jadi tidak semua teori. Nah, teori yang lainnya tolong dipelajari melalui buku yang dipinjam dari sekolah ya. Nah, teori yang pertama itu adalah teori abiogenesis. A itu tidak, bio itu kehidupan. Jadi makhluk hidup berasal dari benda mati atau tak hidup. Kemudian biogenesis itu mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Kemudian teori yang ketiga itu adalah teori modern, evolusi modern atau biokimia. Ada 2 tahapan, yaitu teori evolusi kimia dan teori evolusi biologi. Nah, sekarang kita akan bahas dulu yang teori abiogenesis. Nah, teori abiogenesis ini ya, dia mengatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati atau terbentuk secara spontan, sehingga disebut dengan generatio spontanea. Nah, tokoh-tokoh yang mendukung teori abiogenesis ini adalah Aristoteles. Ini dia sebelum Masehi ya. Nah, dia mengatakan bahwa belatung berasal dari daging yang busuk. Bisa juga disamakan dengan cacing, itu kan adanya di tanah. Berarti cacing berasal dari tanah kalau menurut orang abiogenesis. Nah, padahal kalian tahu bahwa belatung itu adalah bagian dari metamorfosis dari si lalat. Jadi tidak mungkin berasal dari daging yang busuk gitu ya. Tapi menurut orang abiogenesis begitu. Kemudian Anthony van Leeuwenhoek itu adalah penemu mikroskop. Kemudian dia mengambil air, dilihat di mikroskop dan ada mikroorganismenya. Nah, dia mengatakan bahwa mikroorganisme yang ada di dalam air itu berasal dari air. Nah, begitu pula dengan John Needham. John Needham juga mengatakan bahwa mikroorganisme yang ada di dalam air kaldu itu berasal dari air kaldu gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas teori yang biogenesis. Berlawanan dengan teori abiogenesis, kalau biogenesis berarti menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, tokohnya ada 3, yaitu Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Ya, di sini makin ke bawah berarti tahunnya makin ke sini ya, gitu. Save. Kemudian ini adalah gambaran orangnya aja ya, seperti apa sih Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan juga Louis Pasteur. Nah, sekarang kita akan bahas masing-masing percobaan dari ketiga ilmuwan tersebut. Yang pertama itu adalah percobaannya Francisco Redi. Jadi dia mencoba untuk meruntuhkan teorinya si Aristoteles ya. Dia menggunakan daging, ditaruh di 3 toples. Nah, toples yang pertama itu daging taruh di dalamnya, dagingnya ditaruh di dalamnya, kemudian dibuka. Kemudian yang satu ditutup rapat, yang satunya lagi ditutup pakai kain kasa atau kain yang kayak jaring-jaring begitu ya. Nah, setelah beberapa hari, kalian lihat di sini pasti ada lalat yang hinggap di situ. Nah, kalau yang terbuka, lalat hinggap langsung ke dalam daging dan kemungkinan dia bertelur. Ya, kemudian kalau yang ditutup pakai kain kasa, kemungkinannya lalatnya dia bertelur di kain kasa dan ada beberapa telurnya yang jatuh ke daging. Sementara kalau yang ditutup rapat kan nggak ada yang bisa masuk ke sini, jadi tidak ada belatungnya. Yang dibuka banyak belatungnya, yang ditutup pakai kain kasa sedikit belatungnya. Nah, dari sini Francisco Redi mengambil kesimpulan bahwa belatung itu berasal dari telur lalat yang menempel pada daging, atau mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Tetapi sanggahan orang abiogenesis mengatakan bahwa
Di dalam toples yang tertutup tidak ada aliran udara sehingga tidak terjadi kehidupan atau tidak ada ulatnya. Kemudian percobaan yang kedua itu dari Lazzaro Spallanzani. Nah, di sini dia mencoba mematahkan teorinya Antony van Leeuwenhoek maupun John Needham. Jadi dia menggunakan air kaldu yang ditaruh di labu ukur, kemudian dipanaskan, satunya dibuka dan satunya lagi ditutup rapat. Yang dibuka berarti kan dia dapat aliran udara. Nah, aliran udara itu pastinya dia membawa spora ataupun mikroorganisme ke dalam air kaldu. Kemudian mikroorganisme tersebut dia berkembang biak di dalam air kaldu dan menyebabkan proses pembusukan atau menyebabkan keruh. Jadi banyak mikrobanya nih yang ada yang dibuka. Kemudian kalau dia yang ditutup, nah yang ditutup kan tidak ada aliran udara yang membawa mikroorganisme. Nah, sehingga di sini tidak terjadi proses pembusukan atau tidak ada mikroorganismenya di dalam labu ukur yang ditutup. Nah, di sini si Lazzaro Spallanzani menyimpulkan bahwa mikroorganisme yang ada di dalam air kaldu itu berasal dari mikroorganisme yang memang sudah ada di udara dan mengalir bersama udara masuk ke dalam air kaldu. Jadi bukan mengatakan bahwa mikroorganisme berasal dari udara, gitu ya. Nah, kemudian sanggahan orang abiogenesis itu dia tetap sama, bahwa kenapa ini yang ditutup tidak ada mikroorganismenya? Ya, karena tidak ada aliran udara yang masuk ke sini sehingga di sini tidak terbentuk mikroorganisme. Nah, karena itu, di sini si Louis Pasteur ingin menyanggah pendapatnya orang abiogenesis yang selalu mengatakan bahwa harus ada udara yang mengalir baru terbentuk kehidupan. Nah, dia membuat labu ukur, kemudian yang lehernya ini kan biasanya lurus. Nah, dia bikin bengkok ya, seperti leher angsa, karena itu disebut dengan labu ukur leher angsa atau tabung leher angsa. Nah, sama ya pada prinsipnya. Jadi air kaldu dipanaskan. Nah, kalau dia dipanaskan, nah itu kan akan mengalirkan uap air ke sini. Sementara udara dia tetap bisa masuk, ya kan, tanpa harus ditutup. Tetapi setelah beberapa hari di sini air kaldunya tidak mengalami proses pembusukan atau tidak ada mikroorganisme yang berkembang biak di dalam air kaldu. Nah, si Louis Pasteur berarti menyimpulkan walaupun ada aliran udara yang masuk ke dalam air kaldu, ya, tetap tidak terjadi proses pembusukan atau tidak ada mikroorganismenya di sini, ya. Nah, kemudian kalau gimana setelah dimiringkan? Setelah dimiringkan, otomatis kan air kaldu kena nih ke leher angsanya di sini ya. Nah, terpaparlah dia dengan udara yang ada mikroorganismenya atau spora-spora mikroorganisme. Kalau dia diluruskan kembali setelah beberapa hari kemudian, maka akan menjadi keruh atau ada mikroorganismenya di sini. Ya. Nah, dengan percobaan Louis Pasteur ini, ya, dia mematahkan teorinya abiogenesis yang selalu mengatakan bahwa untuk terbentuknya mikroorganisme atau terbentuknya kehidupan harus ada udara. Nah, ya. Nah, itu. Jadi si Louis Pasteur adalah orang yang mematahkan teori abiogenesis. Oke, nah kemudian Louis Pasteur itu, di sini gua akan jelaskan kenapa sih harus leher angsa gitu ya. Nah, di sini setelah uap air itu dia mengalir ke sini, ya, terus udara dari luar yang membawa debu dan juga mikroorganisme itu dia akan mengendap di sini. Sehingga udara yang masuk ke dalam air kaldu di sini adalah udara bersih karena leher angsanya di sini yang ada uap airnya dia mengendapkan mikroorganisme dan juga debunya. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Louis Pasteur itu mengeluarkan postulat ya. Nah, atau menyimpulkan dari percobaannya. Nah, di sini dikatakan bahwa omne vivum ex ovo, makhluk hidup berasal dari telur. Omne ovum ex vivo, telur berasal dari makhluk hidup. Nah, kesimpulannya di sini omne vivum ex vivo, makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Jadi nggak usah dipikirin telur dulu apa ayam dulu gitu ya.
Oke, nah itulah pelajaran. Oke, itulah pelajaran kita pada hari ini. Tolong dipelajari kembali teori-teori yang lainnya juga ya di buku pelajaran kalian. Tetap sehat, tetap semangat ya, jaga terus kesehatan dengan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.